Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Melvina Leo Lukman. Di video kali ini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai bermain sebagai terapi. Langsung saja ke pembahasannya. Orang tua atau tim medis bisa menilai kesehatan anak melalui bermain. Anak-anak dengan penyakit akut tidak memiliki kekuatan rentang perhatian atau kesenangan dalam bermain. Keinginan spontan untuk bermain adalah indeks yang baik bagi kesehatan anak. Mainan yang dipilih untuk bermain bisa menjadi indikator yang baik dari kemajuan pemulihan anak. Ketika seorang anak pergi ke dokter, ruang tunggu pasien cenderung dihuni anak-anak lain di dalamnya. Ketika anak mendengar anak-anak lain menangis saat meninggalkan ruang pemeriksaan, anak tersebut mungkin akan takut pada pemeriksaan. Anak akan merasa lebih tenang ketika orang tua hadir untuk menghibur mereka pada saat sebelum pemeriksaan. Anak yang dirawat di rumah sakit dapat menghindari rasa takut, marah, atau ketegangan melalui permainan efektif. Ketika seorang anak sakit atau mengalami trauma dengan perawatan medis, bermain dapat digunakan sebagai terapi, tidak seperti bermain normal, tetapi bermain dipandu oleh profesional kesehatan untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis anak. Karena bermain adalah bahasa anak, anak yang mengalami kesulitan menempatkan pikiran mereka dalam kata-kata pada akhirnya mampu berbicara dengan jelas melalui terapi bermain. Ada 3 divisi terapi bermain. Yang pertama, pelepasan energi. Anak-anak melepaskan kecemasan dengan memukul, berlari, meninju, atau berteriak. Yang kedua, bermain dramatis. Anak-anak biasanya berpura-pura atau mendramatisir situasi kehidupan nyata. Mereka menunjukkan kecemasan dan stres emosional dari penyalahgunaan, kelalaian, pengabaian, dan berbagai pengalaman fisik yang menyakitkan. Seorang anak yang dilecehkan atau terluka mungkin tidak berkomunikasi pengalaman secara lisan, tetapi mungkin dapat menggunakan boneka atau alat peraga untuk menunjukkan apa yang terjadi. 3. Bermain kreatif. Beberapa anak terlalu marah atau takut untuk menunjukkan perasaan mereka melalui bermain dramatis. Namun, mereka mungkin dapat membuat suatu gambar yang mengekspresikan emosi atau berkomunikasi tentang apa yang mereka ketahui. Untuk mendorong ekspresi ini, anak-anak dapat diberikan kertas kosong, krayon, atau spidol dan diminta untuk menggambar sebuah gambar tentang bagaimana perasaan mereka. Beberapa anak begitu khawatir tentang bagian tubuh tertentu yang bukan menggambar potret diri. Mereka hanya akan menarik bagian tubuh yang mereka khawatirkan. Untuk perawatan di rumah sakit anak, orang tua mungkin perlu membeli mainan baru yang cocok untuk penggunaan dalam ruangan. Anak sakit mungkin perlu mainan lembut untuk posisi tidur dan duduk, seperti spidol, teka-teki, buku, dan permainan papan. Menurut Suryadi dan Yuliani 2010, menuliskan beberapa prinsip bermain di rumah sakit sebagai berikut. Yang pertama, pilih permainan yang tidak banyak mengeluarkan energi, diberikan secara singkat dan sederhana. Yang kedua, mempertimbangkan keamanan dan infeksi silang. Yang ketiga, kelompok usia sebaya. Yang keempat, permainan tidak bertentangan dengan pengobatan. Yang kelima, melibatkan orang tua maupun keluarga lainnya. Lalu, yang harus diperhatikan oleh perawat untuk menyusun program bermain bagi anak yang dirawat di rumah sakit menurut Supartini 2004 yaitu 1. Tujuan bermain 2. Proses kegiatan bermain 3. Alat permainan yang dibutuhkan 4. Pelaksanaan kegiatan bermain 5. Evaluasi atau penilaian. Seperti itulah kurang lebih terapi bermain anak atau bermain sebagai terapi. Like video ini jika kalian suka. Terima kasih.